Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih Nayang Roma. Ya, baik, sebelum kita memulai agenda diskusi dari hasil observasi yang kalian semua lakukan di SMK maupun di SMK ya, terkait bagaimana implementasi dari kurikulum Merdeka Belajar, mari kita buka untuk agenda kita hari ini dengan membaca basmalah dan berdoa bersama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, baik, untuk selanjutnya kita akan mulai. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama-sama ya hasil observasi yang dilakukan oleh kelompok dari SMK N40 Jakarta. Nah, ini ya tetangga kita ya, SMK N40 Jakarta Timur, dan ini adalah SMK yang sudah menjadi kolega kita ya beberapa tahun semenjak dulu saya masih menjadi mahasiswa pun ini tetap menjadi SMK favorit untuk melaksanakan PKM ya, karena satu dan lain hal ya, salah satunya adalah memang lokasi terdekat dengan kita dan juga memang kerjasama kita juga sudah lama dilakukan ya. Nah, ini tentunya juga saat ini dari kakak tingkat kalian juga sedang dan masih melaksanakan PKM di sana ya. Nah, saya rasa yang melakukan observasi ya pastinya sudah tidak asing lagi ya, selalu bertemu dengan Ibu Yuni Nur Salama, begitu ya. Oke, baik, dipersilakan kepada kelompok dari untuk memaparkan bagaimana hasil dari observasi yang sudah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ati Sumiati SPD MM dan juga teman-teman sekalian, presentasi akan dimulai oleh kelompok kami yaitu kelompok 5 yang melakukan observasi ke SMK Negeri 40 Jakarta. Dan informasi ini kami dapat dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yaitu Ibu Yuni Nur Salamah MPD. Dan berikut nama-nama anggota kelompok kami, ada Maudina Listiana, Virial Nazla Sania, Raiza Diva Aviana, Sofia Karimah, dan saya sendiri Vika Ulia Putri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sofi. Sebelumnya terima kasih kepada Vika selaku moderator sudah mempersilakan. Lanjut, kita mulai pembahasannya. SMK Negeri 40 Jakarta ini merupakan SMK yang kami pilih sebagai objek observasi di mata kuliah kajian kurikulum ini. Pembahasan pertama kita yaitu profil sekolah. SMK Negeri 40 Jakarta ini berada di Jalan Nanas 2, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, dengan NPSN sekolah 20103786 dan SMK sini sudah terakreditasi A. SMK Negeri 40 Jakarta ini berada di wilayah yang strategis dengan memiliki luas 2060 meter persegi dan memiliki 4 lantai dengan jumlah peserta didik 638 dan 5 program keahlian. Di antaranya ada akuntansi keuangan, manajemen pemasaran, manajemen perkantoran, desain komunikasi visual, dan rekayasa perangkat lunak. SMK Negeri 40 Jakarta ini juga memiliki 37 orang pendidik dan 12 orang tenaga pendidikan yang semuanya berkompeten di bidangnya, terutama sebagai tenaga pendidik produktif yang mendukung kompetensi lulusan dan telah memiliki sertifikat asesor yang relevan sebanyak 11 orang yang terdiri dari asesor kompetensi dan asesor metodologi. Boleh di next. Lanjut, yaitu mengenai kerangka dasar kurikulum. Di SMK Negeri 40 Jakarta sendiri ini sudah menerapkan kurikulum merdeka, yaitu yang tertinggi adalah tujuan pendidikan nasional yang sudah
integrasi dengan profil pelajar Pancasila. Dari sini diturunkan standar kompetensi kelulusan, kemudian dijabarkan ke dalam standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Dari ketiga standar ini diturunkan menjadi capaian pembelajaran, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Ketiga dokumen dari pemerintah pusat ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Boleh di next. Lanjut, SMK 40 ini menerapkan kerangka kurikulum dari Kemendikbud, hanya mengadopsinya tanpa penambahan. Boleh di next. Lanjut, yaitu struktur kurikulum. Di sini dilihat, ini kita mengambil salah satu kejurusan yang ada di SMK 40, yaitu salah satunya adalah kejurusan akuntansi. Di sini ada struktur kurikulumnya. Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian atas capaian pembelajaran, muatan pembelajaran, dan beban belajar. Pemerintah mengatur muatan pembelajaran wajib serta bahan belajarnya. Satuan pendidikan atau pemerintah daerah dapat menambah muatan tambahan sesuai kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan dan pemerintah daerah. Pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu intrakurikuler, yaitu pembelajaran utama yang rutin dilakukan, dan yang kedua adalah kokurikuler, yaitu proyek penguatan. Balik lagi ke bisa dilihat PPT-nya, ini ada kelompok mata pelajaran umum. Di sini sudah ditetapkan apa saja yang dipelajarinya dan juga berapa jam pelajaran mereka dan berapa jumlah keseluruhan jam pelajaran mereka dari kelas 10 sampai kelas 12 atau fase E dan fase F. Boleh di next. Tadi kelompok mata pelajaran umum, ini lanjutnya yaitu kelompok mata pelajaran kejurusan yang sudah ditetapkan juga dengan jam pelajarannya. Penguatan profil Pancasila ini sudah terintegrasi dalam setiap mata pelajaran umum maupun di jurusan. Pelaksanaan PKL sendiri ini terjadi dilaksanakan pada semester 6 selama 6 bulan atau kurang lebih selama 18 minggu lamanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kika, dipersilakan. Baik, selanjutnya ialah silabus. Silabus dalam kurikulum Merdeka berganti nama dengan alur tujuan pembelajaran yang kita kenal sebagai rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan juga logis di dalam fase pembelajaran untuk murid dapat mencapai gapaian pembelajaran tersebut. Poin yang pertama ada alur tujuan pembelajaran menjadi panduan guru dan murid untuk mencapai gapaian pembelajaran di akhir suatu fase. Kemudian poin yang kedua, setiap poin dalam alur tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Kemudian poin yang ketiga, guru dapat menyusun alur pembelajaran masing-masing menyesuaikan dengan konteks dan kebutuhan anak-anak di kelas yang diampu. Kemudian poin yang terakhir, pemerintah menyediakan beberapa contoh alur tujuan pembelajaran yang bisa langsung digunakan atau dimodifikasi dan membuat panduan untuk penyusunan perangkat ajar. Baik, selanjutnya pedoman mata pelajaran. Pedoman mata pelajaran di SMK dapat ditemukan di beberapa sumber berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang kurikulum SMK. Kurikulum SMK terdapat pedoman mata pelajaran sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan yang tercantum dalam lampiran 3. Struktur kurikulum SMK terbagi menjadi dua, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran intrakurikuler di SMK terbagi menjadi dua kelompok mata pelajaran, yaitu kelompok mata pelajaran umum dan juga kejuruan tahun. Dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya,
Kelompok mata pelajaran kejuruan berfungsi membentuk murid agar memiliki kompetensi sesuai dengan perkembangan dunia kerja serta ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Beberapa mata pelajaran kejuruan yang ada di SMK antara lain mata pelajaran kejuruan dan mata pelajaran kreatif dan kewirausahaan. Pada kurikulum Merdeka, praktik kerja lapangan atau PKL menjadi mata pelajaran yang wajib diikuti oleh seluruh peserta didik SMK dengan ketentuan sekurang-kurangnya 6 bulan di kelas 12 pada program SMK 3 tahun dan sekurang-kurangnya 10 bulan di kelas 12 pada program SMK 4 tahun. Selanjutnya, ada analisis standar kelulusan. Standar kompetensi lulusan melalui rapat Dewan Guru dengan kriteria minimal tentang satuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta dari hasil pembelajarannya pada jenjang pendidikan. Jika ada siswa yang kurang dalam pelajaran atau tidak sesuai dengan standar penilaian, maka dari pihak SMKN 40 akan mengadakan bimbingan atau treatment agar siswanya dapat mencapai capaian belajarnya dengan baik sehingga dapat meminimalisir siswa yang tidak naik kelas atau tidak lulus. Selanjutnya ada analisis standar KI dan KD. KI atau kompetensi inti dan KD atau kompetensi dasar diubah nama menjadi CP atau capaian pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran yang diikuti oleh SMKN 40 Jakarta yaitu rumusan capaian pembelajaran mata pelajaran umum diadopsi rumusan yang ditetapkan pemerintah melalui keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan nomor 029-H-KU-2021 tentang capaian pembelajaran mata pelajaran pada program SMKN 40 Jakarta. Yang kedua, rumusan capaian pembelajaran mata pelajaran muatan lokal adalah bahasa Jepang yang dirumuskan oleh MGMP Bahasa Sastra Budaya SMKN 40 Jakarta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Selanjutnya masuk ke beban belajar. Beban belajar dinyatakan dalam jam pelajaran per minggu selama 1 tahun dalam 2 semester. Beban belajar di SMK Negeri 40 Jakarta untuk kelas 10, 11, dan 12 adalah 48 jam per minggu. Durasi untuk 1 jam pelajaran adalah 45 menit. 1 semester terdiri atas 18 minggu. Beban belajar ini terdiri atas kelompok mata pelajaran umum dan kelompok mata pelajaran kejuruan. Dengan total durasi 48 jam pelajaran. Durasi belajar per hari selama 10 jam pelajaran dengan 2 kali istirahat. Setiap hari jam pelajaran dimulai pukul 6:30 hingga pukul 3 sore. Berikut adalah durasi belajar di SMKN 40 Jakarta. Lalu peminatan di SMKN 40 Jakarta terdapat rekayasa perangkat lunak, bisnis retail, manajemen perkantoran, akuntansi dan desain, komunikasi visual. Keahlian teknologi informasi terdapat program keahlian, pengembangan perangkat lunak dan GLM dengan konsentrasi keahlian yaitu rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya di bidang keahlian bisnis manajemen ada program keahlian pemasaran, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, serta akuntansi dan keuangan lembaga dengan konsentrasi keahlian yaitu bisnis retail, manajemen perkantoran dan akuntansi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan partner saya. Selanjutnya ada pola pembelajaran. Pola pembelajaran di SMK Negeri 40 Jakarta menggunakan sistem paket. Pola belajar dengan sistem paket sebagaimana diatur dalam struktur kurikulum setiap tahun pendidikan merupakan pengaturan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran yang terdapat pada semester gasal dan genap dalam 1 tahun pelajaran. Pola belajar pada sistem ini terdiri atas pembelajaran tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri, serta pola pembelajaran dan asesmen yang berbasis proyek. Pola pembelajaran ini merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan
yang berfokus pada peserta didik dengan istilah student center, di mana peserta didik melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan mengikuti beban belajar dan mata pelajaran sesuai dengan yang tercantum dalam struktur kurikulum Merdeka. SMK Negeri 40 Jakarta menerapkan pembelajaran model teaching factory, yaitu bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam praktik kerja lapangan. SMK Negeri 40 Jakarta memiliki visi, yaitu terwujudnya lulusan yang bertakwa, berkualitas unggul, dan memiliki kompetensi sesuai standar industri dalam revolusi industri 4.0. Salah satu misi untuk mewujudkan visi tersebut adalah dengan meningkatkan kompetensi peserta didik sesuai standar industri dan memiliki jiwa wirausaha. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Kekuatan yang ada di kurikulum Merdeka ini lebih diserahkan atau berpusat kepada peserta didik. Jadi konsep kurikulum Merdeka ini memang lebih bagus dibanding kurikulum 2013. Yang kedua ada weakness, yaitu kelemahan. Kelemahannya itu terletak pada konsep kurikulum Merdeka yang belum semua guru itu memahami. Dari segi capaian materi di kurikulum Merdeka ini lebih sedikit dibanding kurikulum 2013 karena ditambahkan dengan materi P5. Namun guru-guru yang mengajar itu masih berpedoman kepada kurikulum 2013. Yang ketiga ada opportunities, yaitu peluang. Peluangnya adalah adanya kesesuaian dengan perkembangan pendidikan global, serta juga dapat meningkatkan keunggulan bersaing dan menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. Dan yang terakhir ada threats, yaitu ancaman. Ancamannya itu adalah kurangnya kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Berikut adalah dokumentasi yang kami lakukan pada saat observasi di SMK Negeri 40 Jakarta bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yaitu Ibu Yuni Nur Salamah, MPD. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.